Shalom, selamat sore ibu-ibu. Selamat kita berjumpa di acara kategorial ministry kaum ibu. Mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, jikalau pada kesempatan yang indah pada sore hari ini, kami boleh kembali Tuhan belajar untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu lah Tuhan yang mampu memberikan pengharapan bagi hidup ini. Hanya firman-Mu lah Tuhan yang mampu memberikan masa depan bagi kami semua. Untuk itu mari Tuhan, berfirmanlah pada kami Tuhan, agar kami boleh melaksanakan hidup ini Tuhan, seluruhnya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah hampir sebulan memasuki tahun yang baru ini. Apakah rencana ibu? Apakah pengharapan ibu-ibu di tahun yang baru ini? Tentunya semua mengharapkan sesuatu yang lebih indah, lebih baik daripada tahun yang sudah kita lalui. Untuk itu pada sore hari ini, jikalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, biarlah kita mau menyikapinya dengan sangat positif kebenaran firman Tuhan ini, agar hidup kita di tahun yang baru ini mengalami satu perubahan, satu harapan, satu sukacita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Judul firman Tuhan pada sore hari ini yaitu persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Di sini judul firman Tuhan ini menjelaskan dan menekankan kepada kita agar kita mau mempersembahkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan, agar hidup ini boleh lebih berarti, lebih bermakna bagi Tuhan, hingga hidup ini boleh lebih menyenangkan hati Tuhan. Mari ibu-ibu kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian bunyinya: persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak, ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita boleh belajar untuk mempersembahkan hidup kita ini sebagai satu persembahan yang benar. Seringkali kalau kita mendengar kata persembahan, ya, secara tidak langsung kita berbicara tentang materi. Kita berbicara tentang sesuatu yang dapat kita berikan untuk Tuhan. Tapi pada sore hari ini, saya mengajak kepada ibu-ibu sekalian, marilah kita introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Apakah yang seharusnya dapat kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga persembahan kita itu merupakan satu ibadah yang sejati. Di sini firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kita supaya kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup.
Mengapa Tuhan menekankan ya untuk memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Karena tubuh ini adalah kecenderungannya mencari sesuatu yang dapat menikmatkan daging kita, yang dapat memberikan kenikmatan di dalam kehidupan kita. Mempersembahkan tubuh itu sesuatu yang tidak mudah. Di dalam mempersembahkan tubuh ini ada muatannya, yaitu yang pertama, menyangkal diri. Harus dapat menolak segala sesuatu yang memiliki muatan kesenangan-kesenangan duniawi. Mempersembahkan tubuh di sini juga memiliki satu muatan, hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi kita ini harus dapat mengendalikan hidup kita, mengendalikan kehendak tubuh kita, mengendalikan kenikmatan daging kita. Apakah ini sesuatu yang mudah? Saya rasa ini merupakan sesuatu yang sulit. Tapi jikalau Tuhan yang kehendaki dan kita memiliki satu iman yang teguh kepada Dia, tidak ada satupun perkara yang tidak dapat kita lakukan. Karena di dalam niat kita untuk mempersembahkan tubuh kita, Tuhan beri kekuatan. Tuhan berikan kemampuan lewat Roh Kudus yang senantiasa menopang, menyertai dan menolong sepanjang aktivitas kita selama kita hidup di dunia ini. Setiap kesempatan, setiap waktu yang kita miliki, di situ Roh Kudus berperan serta di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan mempersembahkan tubuh sebagai satu persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Tuhan minta di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang menantikan berkat-berkat Tuhan, kita harus dapat membawa hidup kita ini dengan kondisi hidup yang layak di hadapan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, memiliki iman yang teguh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berharap kepada Dia. Kita tetap menjaga kesucian hidup kita. Kita harus dapat menjaga cara-cara kita, bagaimana kita dapat mempersembahkan tubuh kita ini sebagai satu persembahan yang hidup. Didengar mudah, dilakukan sulit. Bahkan di dalam ayat yang selanjutnya tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian, jikalau pada sore hari ini Tuhan masih mengingatkan kita lewat kebenaran firman-Nya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus melihat kehidupan jemaat di Roma. Banyak yang sudah meninggalkan cara-cara hidupnya mereka yang benar. Mereka sudah cenderung kembali pada cara hidup yang lama. Karena itu pada sore hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus
kepada jemaatnya di Roma, ini merupakan satu pesan Tuhan yang disampaikan untuk kita semua, teristimewa di dalam ibadah kategorial kaum ibu pada sore hari ini. Ini ada rencana Allah yang indah. Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan ibu-ibu sekalian. Tuhan ingin kehidupan ibu-ibu sekalian benar-benar dapat mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena jikalau kita masuk di dalam kategori ini, ibu-ibu dapat membawa dimensi hidupnya di dalam dimensi Allah, maka ibu-ibu akan mengalami satu hidup yang penuh dengan sukacita. Bukankah firman Tuhan sudah menjanjikan kepada kita semua, memberikan masa depan yang penuh pengharapan? Apa itu masa depan yang penuh pengharapan? Selama kita masih hidup di dunia, ya, apa yang dikatakan oleh Raja Daud, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Hanya kebajikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang dapat menyertai, membimbing, dan memenuhi kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Lebih dari itu, ya, ada satu janji yang kekal, hidup di rumah Bapa sepanjang masa. Inilah kehidupan kita orang percaya yang harus kita jalani, yang harus kita rintis sejak saat ini, sejak kita mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita, yang cenderung akan membawa kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam rencana Allah yang indah itu. Jikalau kita melihat bagaimana hidup Rasul Paulus, dia selalu memikirkan jemaatnya, baik di Roma, di Korintus, di mana saja yang pernah dia datangi. Dia selalu memantau bagaimana kehidupan jemaat itu. Rasul Paulus pernah menuliskan, sekalipun aku tidak bersama-sama dengan kamu, tapi roh yang ada di dalamku ada bersama dengan kamu, yaitu Roh Kudus yang senantiasa memberi kekuatan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Firman Tuhan juga menuliskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberi kekuatan bagiku. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya tahu problema apa yang terjadi dalam kehidupan ibu-ibu. Masalah berganti dengan masalah. Mungkin dengan masalah ekonomi yang dihadapi dalam situasi saat ini. Bapak-bapak, mungkin ada yang bekerja di PHK, mungkin ada yang buka usaha yang tidak selancar dulu, yang punya perusahaan mungkin juga tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Semua problema terjadi. COVID pandemi masih belum selesai. Manusia masih dihinggapi dengan rasa was-was di dalam kehidupannya. Namun pada sore hari ini, jikalau ibu-ibu boleh kembali bersekutu di dalam acara kaum ibu pada sore hari ini, saya percaya dan yakin Tuhan sangat mencintai ibu-ibu. Tuhan akan memulihkan keadaan ibu-ibu. Berharaplah kepada Tuhan. Persembahkanlah semua hidupmu hanya untuk Tuhan.
Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Makananku, aktivitasku sepanjang hari hanya melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini satu komitmen yang luar biasa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa makananku ya hanyalah melakukan kehendak Bapa di surga. Demikian juga sesuai dengan judul firman Tuhan pada sore hari ini, mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Segala apa yang kita harapkan, kita dasari dengan cara kita berharap kepada Tuhan. Yang pada akhirnya, yang pada saatnya kita dapat merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, bukankah kita ini adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Bukankah kita ini orang-orang yang selalu berharap kepada Dia? Seringkali juga kita tidak menyadari apa yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan. Apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah itu memuliakan Tuhan? Mari ibu-ibu, kita koreksi dalam kehidupan kita. Yakinlah, jikalau kita mau mempersembahkan hidup kita ini dengan benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Tuhan selalu menyertai sepanjang kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai sepanjang aktivitas kita. Tuhan memelihara kehidupan keluarga kita. Tuhan memelihara semua apa yang kita kerjakan, ya, dengan hasil yang begitu luar biasa. Di sini Rasul Paulus mengatakan, "Aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja." Saatnya kita tidak tahu. Saatnya Rasul Paulus tidak tahu. Dia hanya berjalan dengan satu keyakinan. Namun pada akhirnya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, "Aku tahu sekarang bahwa Tuhan ikut bekerja di dalam semua aktivitas kita yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa." Itulah yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus mendasari di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ingat ibu-ibu, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, apapun yang ibu-ibu alami saat ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan selalu ada bersama dengan ibu-ibu. Haraplah selalu kepada Dia. Mintalah kepada Dia. Persembahkanlah hidupmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Tinggalkan semua tabiat-tabiat kedagingan. Tinggalkan segala cara-cara manusiawi. Seringkali hidup kita hanya menuruti kehendak daging kita.
Ya, menghadapi masalah mengomel. Tidak ada masalah, kadang-kadang juga mengomel. Hidup selalu dengan keresahan-keresahan. Namun firman Tuhan pada sore hari ini juga mengingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, karena dia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Hidup selalu diwarnai dengan nuansa yang penuh dengan sukacita. Harus selalu diwarnai dengan senyuman yang menggambarkan ada sukacita, yang menggambarkan ada Kristus di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang sulit ini, di tengah-tengah dunia pada akhir zaman ini, jadikanlah hidup ibu-ibu sebagai terang yang sanggup memancar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Saya yakin ibu-ibu mampu masuk di dalam ranah ini, karena bukan dengan kekuatan ibu yang ada, namun Roh Kudus ada di dalam kehidupan ibu-ibu sekalian, yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan sukacita, yang sanggup memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Bahkan iman kita boleh disegarkan. Sukacita ada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan ibu-ibu sekalian. Tetapkanlah, komitmenlah dengan segala apa yang sudah ibu rasakan pada saat ini. Tuhan begitu indah bagi kita. Hidup dengan penyangkalan diri. Apa artinya? Hanya ingin melakukan kehendak Bapa. Hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, jikalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh beribadah, bagi kita boleh memuji-muji Dia, dan bahkan kita boleh mendengarkan kebenaran firman-Nya yang selalu memberikan kesegaran di dalam jiwa kita, yang selalu memberikan satu pandangan yang penuh dengan sukacita. Ini adalah satu bukti bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Mari ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan selesainya ibadah pada sore hari ini, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama boleh tetap tinggal, melekat di dalam hati dan pikiran kita, mengubah cara hidup kita dengan mempersembahkan tubuh yang sepenuhnya hanya kepada Dia, yang merupakan persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dengan ini maka ibadah itu adalah ibadah yang sejati. Kami ingin memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Mari Tuhan, tolonglah kepada kami agar kami benar-benar mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan di dalam kehidupan kami. Di dalam situasi yang sulit, Tuhan tetap menyertai dan Tuhan memberikan yang terindah bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, para ibu-ibu jemaat GPPS ini. Tuhan, hamba tahu Tuhan ada rencana-Mu yang indah bagi kami semua.
Di tengah-tengah yang dunia yang sulit ini Tuhan, Engkau selalu memantau kami, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu membangkitkan pengharapan yang baru bagi kehidupan kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, meteraikan firman-Mu yang indah ini di dalam setiap kehidupan kami, agar firman ini boleh mengubah tata cara hidup kami, agar kami boleh benar-benar mempersembahkan hidup kami ini, mempersembahkan tubuh kami ini sebagai satu persembahan yang hidup dan berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau sudah menyertai ibadah ini hingga sampai pada akhirnya. Dan kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.